Selamat datang di podcast Konde.co, podcast yang membahas berbagai topik yang relevan dengan kehidupan perempuan, kelompok marginal, dan melakukan interseksi. Halo Konde Fellas, selamat datang kembali di podcast Konde.co. Ketemu lagi dengan aku Bila, dan kali ini aku akan membacakan hasil liputan dari rekanku Rustiningsih Dian Puspitasari yang merupakan seorang reporter di Konde.co dengan judul liputan Ribetnya Pernikahan Beda Agama, Bukti Negara Campuri Urusan Privat. Konde Fellas, kalian tahu dong kalau pasangan penyanyi Mahalini Raharja dan Rizky Febian baru saja melangsungkan pernikahannya pada Jumat 10 Mei 2024 lalu. Nah, sebelumnya Mahalini dan Rizky Febian memeluk agama yang berbeda, yaitu Hindu dan Islam. Sampai pada akhirnya, Mahalini memutuskan untuk masuk Islam. Duh, ini nih bukti ribetnya pernikahan beda agama di Indonesia. Kemudian, alih-alih mengucapkan selamat ketika Mahalini dan Rizky Febian menikah, justru banyak netizen yang mempertanyakan, siapa ya yang akan berpindah agama? Mengingat bahwa di Indonesia, pernikahan beda agama dianggap tidak sah dan melanggar norma agama. Nah, dari situ, tidak sedikit netizen yang mengecam dan menghakimi tindakan Rizky Febian dan Mahalini yang waktu itu berpacaran beda agama. FIFA.co.id dalam wawancaranya dengan Paman Sule, Beni Uwau yang ditulis pada 10 Mei 2024 mengatakan bahwa pada akhirnya Mahalini memutuskan untuk masuk Islam. Nah, selain itu, salah satu pernyataan kemudian keluar dari cuitan Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Kholis Nafis. Ia turut berkomentar soal pernikahan Rizky Febian dan Mahalini. Ia mengatakan bahwa nikah beda agama menurut Islam itu ya tidak sah. Sedangkan pemerintah itu hanya melakukan pencatatan nikah, bukan mengesahkan pernikahannya. Artinya, pada perkawinan beda agama, saat terjadi hubungan suami istri, maka dianggap sama dengan berzina. Konde Fellas, kalian tahu nggak sih kalau peristiwa nikah agama ini juga dialami oleh pasangan-pasangan lainnya? Seperti contohnya pasangan Aldi dan Lisa. Mereka melangsungkan pernikahan pada Januari 2022 setelah sebelumnya berpacaran selama 3 tahun. Latar belakang mereka adalah berbeda, yaitu Aldi seorang Muslim, sementara Lisa adalah seorang Kristiani. Namun, keluarga mereka selanjutnya tidak pernah mempermasalahkan perbedaan agama ini. Keinginan berpindah agama justru datang dari diri Lisa sendiri. Terlebih kakak-kakak Lisa juga sudah lebih dulu berpindah agama menjadi Islam. Ayahnya pun membebaskan untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Tapi ternyata tekanan justru datang dari orang-orang di sekitar Lisa, terutama dari orang-orang yang pernah satu organisasi dengannya saat masih kuliah. Lisa tergabung dalam sebuah organisasi keagamaan di kampusnya. Dan banyak dari teman-temannya di sana yang menyayangkan keputusan Lisa untuk berpacaran dengan Aldi. Yang tadinya hubungannya baik, setelah pacaran sama gue, langsung teman-temannya mungkin sebenarnya niatnya mengingatkan rekan seagama bahwa secara agama mereka ini pacaran beda agama tidak baik, tutur Aldi. Aldi menyadari bahwa masyarakat masih belum bisa menerima pasangan yang berbeda agama. Mayoritas masih menganggapnya aneh. Tak heran jika masih ditemui masyarakat yang menghakimi pasangan berbeda agama, alih-alih ikut bahagia melihat hubungan pasangan tersebut. Pernikahan beda agama memang sering menjadi polemik di Indonesia. Mengutip dari hukumonline.com, sejak tahun 1980-an, kontroversi mengenai pernikahan beda agama telah ada di Indonesia. Pada tahun 1986, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan nomor 1400 K PDT 1986 yang menyatakan bahwa kawin beda agama adalah sah di Indonesia jika diputuskan oleh pengadilan. Setelah itu, kantor catatan sipil dapat mencatatkan perkawinan beda agama berdasarkan penetapan pengadilan. Nah, Konde Fellas tahu nggak sih kalau secara administratif pernikahan beda agama juga diperbolehkan loh dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Namun, pada tanggal 3 Mei 2019, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kemendagri menerbitkan surat nomor 472.2.3315 Dukcapil yang menjelaskan tentang pencatatan perkawinan beda agama bahwa jika salah satu pasangan dan pasangan lainnya menundukkan diri kepada agama pasangannya. Surat ini didasarkan pada surat Panitera MA
yang dimohonkan oleh Dukcapil pada tanggal 10 Oktober 2018. Kemudian menurut surat jawaban Panitera MA nomor 231 PAN HK.05/1/2019 pada tanggal 30 Januari 2019 mengatakan bahwa perkawinan beda agama tidak diakui oleh negara dan tidak dapat dicatatkan. Namun, jika dilaksanakan berdasarkan agama salah satu pasangan dan pasangan yang lain menundukkan diri kepada agama pasangannya, maka perkawinan tersebut dapat dicatatkan di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil atau di kantor urusan agama. Pengacara dan aktivis gender Sri Agustini menjelaskan bahwa sampai tahun 2022 lalu, terdapat 3 putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan pernikahan beda agama. Pengadilan tersebut adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Surabaya, dan Tangerang. Apabila ketiga putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum yang tetap, maka menjadi jurisprudensi alias bisa digunakan sebagai acuan hukum bagi perkara yang sama. Namun sayangnya lagi, keadaan berubah setelah Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA nomor 2 tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Gara-gara ada SEMA ini, saya yakin hakim itu nggak akan mau mengabulkan lagi permohonan untuk penetapan perkawinan beda agama, ujar Agustin saat dihubungi oleh tim Konde.co. Menurutnya, kehadiran SEMA nomor 2 tahun 2023 merupakan awal dari kemunduran aturan hukum yang memperbolehkan pernikahan beda agama. Dan hal ini juga menjadi kemunduran bagi Mahkamah Agung tentunya. Sementara, pengadilan negeri telah lebih dulu progresif. Ini juga menjadi bukti bahwa negara telah ikut campur dalam urusan privat, yaitu urusan rumah tangga masyarakatnya. Pernikahan itu sebenarnya adalah hak warga negara untuk membangun suatu perkawinan, rumah tangga, dan sifatnya itu juga harusnya privat. Jadi negara nggak boleh ikut campur di dalamnya. Tambahnya, Agustin juga menyoroti SEMA nomor 2 tahun 2023 tersebut yang bertentangan dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Pencatatan pernikahan beda agama yang telah diatur dalam undang-undang tersebut justru diatur kembali melalui SEMA. Belum lagi soal pandangan masyarakat yang seringkali memandang negatif pernikahan beda agama. Padahal seharusnya masyarakat dapat lebih banyak belajar bahwa agama adalah urusan privat setiap orang. Ini menjadi sesuatu yang subjektif dan tidak bisa dipaksakan. Nah, Kondevelas, kini satu-satunya cara menikah beda agama yaitu kembali seperti sebelum adanya jurisprudensi. Pernikahan hanya bisa dilakukan dengan 3 cara. Pertama, salah satu pihak harus tunduk dulu pada salah satu agama, lalu mereka menikah dalam satu agama. Nah, setelah itu, barulah salah satu pasangan bisa kembali ke agama masing-masing. Kedua, pasangan bisa menikah dengan 2 tradisi keagamaan. Setelah itu, pasangan mencatatkan ke salah satu antara kantor urusan agama atau KUA atau catatan sipil. Ketiga, yaitu melangsungkan pernikahan di luar negeri. Namun biaya pernikahannya akan jauh lebih mahal. Pencatatannya pun juga tetap harus memilih salah satu. Menurut saya, ini suatu proses yang rumit dan gak memberikan kemanfaatan ataupun juga kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Pungkas Agustin pada Konde.co. Nah, gimana pandangan kamu terkait hal ini, Kondevelas? Jangan lupa share podcast ini ke jaringan kamu ya. Siapa tahu bisa digunakan untuk memantik diskusi dengan teman-teman kamu. Demikian podcast kali ini. Jangan lupa dengarkan terus episode podcast Konde.co selanjutnya. Saya Bila bersama dengan Resti Ningsih dan Puspitasari pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye! Terima kasih sudah mendengarkan dan mari bergabung dalam perjalanan kami untuk menyediakan platform bersuara bagi mereka. Konde.co adalah media yang memperjuangkan perempuan, kelompok marginal, dan intersection.